tersangka sehingga ada laporan ke penyidik dari masyarakat yang melihat saudara RTS. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita amankan di daerah Desa Nanggung, ya, Kabupaten Bogor. Ya, Desa Nanggung, Kabupaten Bogor, di tempat saudaranya yang bersangkutan. Kemudian RTS kita lakukan pemeriksaan. Jadi pengakuannya memang bahwa dia mengetahui dari sejak awal pada saat selesai melakukan penangkapan terhadap rekannya si RP ini. Dia sempat datang ke kediaman RP dan mengetahui bahwa RP baru saja ditangkap oleh teman-teman Jatan-Ras Polda Metro Jaya, sehingga dia melarikan diri ke arah Bogor dan bersembunyi di rumah saudaranya. Dari hasil laporan masyarakat yang melihat RTS di daerah sana, kemudian kita amankan dan kita sudah bawa ke sini. RTS sehari-hari pekerjaannya adalah sebagai tukang parkir, juga sebagai Pak Ogah di jalanan. Mengaku sudah 5 kali melakukan pencurian, tetapi baru ini yang tertangkap. Motifnya kenapa dia melakukan adalah memang pada saat dia masuk sendiri, loncat melalui pagar, kemudian masuk melalui satu ventilasi, sempat setengah jam melihat korban ini sedang bermain handphone di ruang keluarga, sehingga timbul niat jahat daripada si pelaku untuk melakukan pemerkosaan. Nah, ini berdasarkan hasil keterangan awal yang kita lakukan, karena baru subuh tadi kita amankan. Kita baru melakukan pemeriksaan awal dulu. Itu motifnya, karena dia sempat melihat setengah jam korban itu bermain handphone di ruang keluarga. Kemudian timbul niat yang bersangkutan, karena memang status yang bersangkutan pernah berkeluarga tapi sudah bercerai. Sehingga apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan penyekapan kepada korban supaya tidak berteriak, kemudian melampiaskan nafsunya dengan ancaman-ancaman yang dikeluarkan akan membunuh kalau berteriak. Setelah itu melakukan selesai, yang bersangkutan mengambil handphone daripada korban dan juga ada satu handphone lagi yang ditemukan di bawah televisi di rumah tersebut. Dari situlah kemudian dia melarikan diri. Ini masih terus kita akan dalami lagi teman-teman semuanya, karena baru pagi tadi kita lakukan pemeriksaan, apakah kemungkinan masih berkembang lagi tempat lain, karena pengakuannya baru 5 kali melakukan pencurian. Ini akan kita persangkakan di pasal 365, kemudian 285 juga di pasal 76D, yaitu pasal 81 di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena korban yang diperkosa ini adalah anak di bawah umur. Kita akan jerat dan kita ancam. Di sini ancamannya adalah 12 tahun penjara. Kami masih mendalami lagi apakah kemungkinan akan kita lapis dengan pasal yang lain. Ini masih terus kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan, termasuk teman-temannya yang pernah dilakukan upaya pencurian yang lain. Ini masih kita dalami, karena setelah kita dalami yang tersangka 2 ini memang pernah bersama-sama dengan yang bersangkutan RTS ini melakukan 1 kali pencurian. Yang lain adalah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ini masih kita dalami. Jadi mohon kesabaran teman-teman semuanya. Ya. Dari sini mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan tidak tamat. Cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya sampaikan kita berkoordinasi dengan PPA, jadi PPA ada kita lakukan konseling yang bersangkutan, ya, trauma healing yang kita lakukan, kemudian juga bersama-sama dengan tim psikologi. Kami coba nanti sekarang berupaya untuk ada yayasan untuk perlindungan anak, ya,
untuk bisa nanti membantu bersama-sama kita berkolaborasi. Memang setiap kita temukan korban-korban yang anak di bawah umur, itu agar kita bersama-sama berkolaborasi dengan Garda Yayasan Perlindungan Anak maupun kementerian dalam hal ini. Terima kasih. 5 kali ini bukan semuanya disertai dengan pemerkosaan. Yang disertai dengan pemerkosaan itu kasus yang ini saja. Yang saya katakan 5 kali untuk keterangan awal dari dia, memang 5 kali dia melakukan pencurian. Seperti apa? Misalnya pencurian AC, ada beberapa pencurian yang lain yang memang ada pencurian besi. Tetapi kasus yang pencurian disertai dengan pemerkosaan baru kali ini, bukan di kasus yang keempat lainnya. Yang lain silakan. Hasil keterangan awal bahwa memang lokasi-lokasi yang dia lakukan pencurian, ya, termasuk yang terakhir ini di Bintara Bekasi, adalah random saja, ya, random saja karena memang sebagai tambahan bahwa hasil daripada setiap pencurian yang dia lakukan oleh para tersangka ini dia gunakan untuk bersenang-senang dan juga menggunakan membeli barang haram, narkotika, karena seluruhnya ini positif mengandung amfetamin dan metavitamin, ya. Jadi dia gunakan untuk membeli sabu-sabu, kemudian sasarannya juga random, yang pada saat dia melihat ada peluang untuk atau niat plus kesempatan itu ketemu, ya, niatnya memang mau melakukan pencurian, kemudian kesempatannya ada seperti AC, besi-besi yang nganggur di halaman rumah yang bisa dijadikan uang. Termasuk yang terakhir ini juga sama, dia loncat, ditemukan, dia lihat ada ventilator ini memang rusak, ya, jadi kemudian dia masuk ke dalam, bahkan sempat setengah jam di dalam rumah itu, nggak bilang langsung bereaksi karena melihat ada anak kecil yang belum tidur sedang bermain handphone di ruang keluarga. Itu sempat setengah jam dia melihat dulu sambil membaca situasi. Yang terjadi adalah dilakukan pemerkosaan kepada korban yang ada. Ini pikiran bejat yang dilakukan oleh si pelaku. Oke, silakan yang lain. Cukup, teman-teman semua? Oke, silakan terakhir. Dia kadang sebagai tukang parkir, kadang sebagai Pak Oga, ya. Jadi serabutan saja, tukang parkirnya tukang parkir serabutan di tempat mereka biasa ngumpul-ngumpul, tapi dia lebih sering jadi Pak Oga untuk menarik-narik orang-orang memutar balik di setiap putaran-putaran itu jadi Pak Oga. Oke, cukup teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengupdate operasi kemanusiaan